Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan lahir batin. Selamat datang di video ini. Salam sehat, salam semangat, dan tentu saja salam lancar untuk segala urusan kita semua. Mari duduk santai, siapkan hati dan telinga. Kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang semoga bisa jadi pelajaran, hiburan, dan mungkin bahan renungan untuk kita bersama. Kalian mungkin pernah dalam perjalanan jauh atau saat menjelajahi pelosok desa menemukan sebuah rumah tua yang teronggok sendirian, dikelilingi semak belukar, tampak usang dan ditinggalkan. Dindingnya lapuk, atapnya bocor, dan auranya memancarkan kesunyian yang mencekam. Namun, pernahkah terlintas dalam benak kalian bahwa rumah itu, meski tampak tak berpenghuni, sesungguhnya menyimpan rahasia dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata? Ini adalah kisah yang diadaptasi dari sebuah utas di forum daring anonim berjudul Sang Penjaga Sumur Tua di Sendang Wingit, yang akan saya ceritakan kembali untuk kalian. Bagi kalian yang memiliki keberanian lebih, selamat menyelami kegelapan yang tersembunyi. Di sebuah desa sejuk bernama Sendang Wingit, yang terletak di lembah subur di apit perbukitan hijau, hiduplah sepasang suami istri muda, Sarah dan David. Kebahagiaan mereka baru saja mekar sempurna. Setelah bertahun-tahun menabung dan bekerja keras, akhirnya mereka berhasil membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran desa Sendang Wingit. Sarah, dengan perut yang membuncit indah karena usia kandungannya memasuki bulan ke-8, memancarkan aura kebahagiaan yang luar biasa. David, suaminya, seorang arsitek muda yang berbakat, tak henti-hentinya tersenyum melihat istrinya yang begitu antusias dengan rumah baru mereka. Sendang Wingit adalah sebuah area desa yang agak terpencil, hanya dihubungkan oleh satu jalan tanah yang berkelok-kelok menembus hutan pinus. Beberapa bangunan rumah berdiri di sana, sebagian besar sudah tak berpenghuni, menjadi saksi bisu zaman yang telah berlalu. Rumah yang mereka beli adalah salah satu yang paling terawat, baru saja direnovasi oleh pemilik sebelumnya. Harganya pun sangat terjangkau, sebuah berkah bagi pasangan muda yang sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Pada suatu pagi yang cerah, dengan udara segar khas pedesaan yang menusuk hidung, David dan Sarah mengendarai mobil pikap tua mereka, penuh dengan perabotan dan barang-barang pribadi, menuju rumah baru mereka. Perjalanan melewati jalanan tanah yang sedikit bergelombang itu terasa menyenangkan, diiringi celoteh Sarah tentang bagaimana ia akan menata kamar bayi dan kebun bunga kecil di halaman depan. "Lihat, Sid, bukankah tempat ini sempurna?" seru Sarah saat mobil mereka memasuki gerbang kayu sederhana rumah. Jauh dari kebisingan kota, udara segar. Dan lihat, ada ayunan tua di bawah pohon. Bayi kita pasti akan suka deh. David tersenyum, mengelus lembut perut Sarah. "Apapun untukmu dan calon jagoan kita, sayang." Rumah mereka memang tampak sederhana tapi sangat asri. Dinding kayunya dicat putih bersih, jendela-jendelanya berbingkai biru langit, dan atap genteng merahnya kontras dengan hijaunya dedaunan di sekitarnya. Namun, tepat di sebelahnya, berdiri sebuah rumah lain yang kondisinya sangat berbeda.
Rumah itu, yang dikenal warga sekitar sebagai rumah sumur tua, tampak gelap dan menyeramkan. Dindingnya menghitam karena lumut dan cuaca, beberapa jendelanya pecah, dan halamannya dipenuhi semak belukar setinggi pinggang orang dewasa. Di sudut belakang halaman pondok itu, samar-samar terlihat sebuah sumur tua yang ditutupi papan-papan kayu lapuk. "Rumah sebelah itu kosong ya?" tanya Sarah, sedikit bergidik melihat kontras antara rumah baru mereka dan tetangga sebelahnya. "Sepertinya begitu sayang. Kata agen properti, sudah lama tidak ada yang tinggal di sana. Mungkin karena terlalu terpencil dan butuh banyak perbaikan," jawab David, berusaha menenangkan. Mereka mulai menurunkan barang-barang. David, dibantu beberapa pemuda dari desa terdekat yang ia sewa, sibuk mengangkat perabotan berat, sementara Sarah dengan perut besarnya hanya bisa mengarahkan dan menata barang-barang kecil. Menjelang sore, semua barang sudah masuk ke dalam rumah. Para pemuda itu pamit dan tinggallah David dan Sarah berdua di rumah baru mereka. Keesokan harinya, David harus kembali bekerja di kota untuk menyelesaikan beberapa proyek sebelum mengambil cuti panjang menyambut kelahiran anak mereka. Sarah, yang sudah mengambil cuti hamil, tinggal sendirian di rumah barunya. Awalnya, ia merasa sedikit kesepian. Namun, kesibukan menata rumah dan mempersiapkan kamar bayi membuatnya lupa akan rasa sepi itu. Beberapa hari berlalu dengan tenang. Sarah menikmati kesunyian desa Sendang Wingit. Ia sering duduk di teras depan, membaca buku sambil merasakan tendangan-tendangan kecil dari dalam perutnya. Namun, pada hari keempat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat ia sedang beristirahat siang di kamar tidur utama, ia samar-samar mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Pelan, namun ritmis. Sarah terbangun, mengira David pulang lebih awal. Ia bangkit perlahan. Perutnya terasa berat dan berjalan menuju pintu depan. Tidak ada siapa-siapa. Ia melongok ke halaman, juga kosong. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya. Namun, suara ketukan itu kembali terdengar keesokan harinya, juga saat ia sedang tidur siang. Kali ini, ia yakin suara itu berasal dari arah dapur. Dengan hati-hati, ia berjalan ke dapur. Jendela dapur yang menghadap langsung ke halaman belakang rumah yang sedikit terbuka. Angin dingin berhembus masuk, membuat bulu kuduknya meremang. Ia yakin sekali telah menutup jendela itu rapat-rapat sebelum tidur. Dengan sedikit cemas, ia menutup kembali jendela itu dan menguncinya. Saat itulah ia melihatnya. Ada beberapa bekas telapak tangan kecil, seperti milik anak-anak, tercetak samar di kaca jendela yang berdebu. Sarah mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menghubungi David, namun sinyal telepon di desa itu sangat buruk. Ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin saja itu hanya ulah anak-anak dari desa sebelah yang lagi iseng bermain. Malam harinya, saat David pulang, Sarah menceritakan kejadian itu. David seperti biasa, selalu berusaha menenangkannya. Mungkin hanya angin atau tupai yang melompat ke jendela. Jangan terlalu khawatir, kasihan bayi kita. Sarah mencoba mempercayai suaminya, namun rasa cemas itu tetap ada. Keesokan siangnya, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas, lebih keras.
Sarah memberanikan diri untuk segera ke dapur. Jendela itu kembali terbuka, dan bekas telapak tangan itu tampak lebih banyak dan lebih jelas. Jantung Sarah berdegup kencang. Ia mengintip keluar jendela, matanya menyapu halaman belakang rumah yang dipenuhi semak. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kesunyian dan aura angker yang memancar dari pondok tua itu. Saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di salah satu jendela yang kacanya pecah. Sesosok bayangan gelap, samar-samar berbentuk wanita, diam berdiri di sana, menatap lurus ke arahnya. Sarah terkesiap, mundur beberapa langkah, lalu segera menutup dan mengunci jendela dapurnya rapat-rapat. Ia berlari ke kamar, tubuhnya gemetar. Malam itu, Sarah menceritakan semuanya pada David dengan air mata berlinang. Kali ini, David melihat ketakutan yang nyata di mata istrinya. Ia berjanji akan memeriksa sekeliling area rumah keesokan paginya. Pagi-pagi sekali, sebelum berangkat kerja, David memberanikan diri memasuki halaman rumah tua sebelah. Ia membawa sebatang kayu besar untuk berjaga-jaga. Halamannya benar-benar tak terawat. Ia mengitari rumah itu, memeriksa setiap jendela dan pintu. Semua pintu terkunci rapat dari dalam, kecuali pintu belakang yang sedikit lapuk dan tampak seperti bisa didobrak dengan mudah. Namun, tidak ada tanda-tanda ada orang yang baru saja masuk atau keluar. Ia mengintip dari jendela-jendela yang pecah. Di dalam hanya ada perabotan tua yang diselimuti debu tebal dan sarang laba-laba. Di salah satu dinding ruang tengah tergantung sebuah lukisan. Potret seorang wanita dengan pakaian gaya kuno, wajahnya tersenyum tipis. Matanya seolah mengikuti kemanapun David bergerak. Suasana di dalam rumah itu terasa sangat dingin dan menyesakkan. David tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin kau hanya terlalu lelah, kata David saat kembali ke rumah. Ia memeluk Sarah, mencoba meyakinkannya. Namun Sarah tahu apa yang ia lihat. Bayangan wanita itu, tatapan matanya, senyumannya yang ganjil. Semuanya terasa begitu nyata. Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi yang berkabut, saat Sarah sedang menyiram bunga di teras depan, ia mendengar suara tawa cekikikan anak-anak dari arah jalan. 2 orang remaja laki-laki, mungkin berusia sekitar 15 tahunan, bersepeda melewati depan rumahnya. Mereka berhenti tepat di depan rumah tua. "Berani masuk, Jok?" tantang salah satu remaja itu yang berperawakan lebih kurus. "Gila engkau, Li. Kata orang rumah itu berhantu," jawab Joko yang tampak lebih besar. "Ah, penakut kau. Lihat, pintunya terbuka sedikit," seru Ali menunjuk ke arah pintu depan rumah tua yang memang sedikit terbuka. Kedua remaja itu saling pandang. Lalu tiba-tiba, wajah mereka pucat pasi. Mereka seperti melihat sesuatu di celah pintu itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka segera mengayuh sepeda mereka secepat kilat, meninggalkan rumah tua dengan wajah ketakutan. Sarah termangu. Apa? Pintu depan rumah sumur tua terbuka. Seingatnya, David bilang semua pintu terkunci. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekati rumah sumur tua. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengintip dari celah pintu depan, gelap dan berdebu. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik dari arah belakang rumah. Ia berjingkat menuju belakang.
Dan benar saja, pintu belakang rumah itu kini terbuka lebar. Baru saja ia hendak melangkah masuk, sebuah tangan keriput, namun sangat kuat, mencengkram lengannya. Sarah tersentak kaget dan hampir berteriak. "Jangan masuk, nak. Jangan pernah masuk ke sana." Seorang wanita tua dengan rambut putih yang disanggul rapi berdiri di belakangnya. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya memancarkan kearifan dan sedikit kesedihan. Ia adalah Bu Elsie, salah satu penghuni desa yang rumahnya terletak agak jauh di ujung jalan. Bu Elsie, sapa Sarah yang masih terkejut. "Kau sedang hamil besar, nak. Tidak baik berada di dekat tempat ini. Ayo, ikut ibu ke rumah. Ada banyak hal yang perlu kau ketahui." Dengan nada yang tak terbantahkan, Bu Elsie membawa Sarah menjauh dari rumah sumur tua tersebut. Sesampainya di rumah Bu Elsie yang hangat dan nyaman, diiringi aroma teh herbal dan jagung bakar yang baru dipanggang, wanita tua itu mulai bercerita. Suaranya pelan, namun syarat makna. Rumah sumur tua itu, Bu Elsie memulai, matanya menerawang jauh. Dulu milik keluarga Bowo dan Ratmi. Mereka pasangan yang baik, sangat mencintai satu sama lain, tapi Tuhan belum memberi mereka keturunan, padahal sudah bertahun-tahun mereka menikah. Sarah mendengarkan dengan seksama. Perutnya terasa mulas, bukan karena kontraksi, tapi karena firasat buruk. Ratmi sangat mendambakan seorang anak, lanjut Bu Elsie. Dan saking putus asanya, konon katanya, ia melakukan perjanjian dengan sesuatu yang menghuni sumur tua di belakang rumah mereka. Perjanjian untuk mendapatkan seorang anak, dengan imbalan yang tak pernah ia sebutkan. Napas Sarah tercekat. Tidak lama setelah itu, Ratmi hamil. Kebahagiaan mereka tak terkira. Namun, takdir berkata lain. Saat usia kandungan Ratmi memasuki bulan ke-7, mereka mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang dari kota. Bowo tewas seketika, dan Ratmi, meski selamat, mengalami pendarahan hebat dan meninggal beberapa hari kemudian bersama bayi yang dikandungnya. Bu Elsie menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Sejak saat itu, rumah sumur tua menjadi kosong. Namun, arwah Ratmi atau mungkin sesuatu yang ia ajak berjanji tetap di sana. Menunggu, menginginkan seorang anak sebagai pengganti. "Pengganti?" bisik Sarah. "Ya, ia akan menawarkan hadiah kepada wanita hamil yang tinggal di dekatnya. Dulu adikku Marni pernah tinggal di rumah yang sekarang menjadi milikmu. Ia juga sedang hamil. Ia sering diganggu, mendengar suara nyanyian, ketukan, dan melihat bayangan Ratmi. Lalu suatu malam, ia menemukan sebuah bungkusan kain hitam di depan pintunya. Di dalamnya ada segumpal daging segar yang masih berdenyut dan beberapa perhiasan emas tua yang kusam. Wajah Sarah pucat pasi, bekas telapak tangan di jendela, bayangan wanita, dan kini cerita Bu Elsie. Semuanya terasa masuk akal. Adikku sangat ketakutan. Ia keguguran beberapa hari setelah itu. Kami yakin itu adalah ulah penjaga rumah sumur tua. Ia menginginkan bayi Marni dan hadiah itu adalah imbalannya. Sejak saat itulah kami semua menjauhi rumah itu. Saudara laki-laki Ratmi yang mewarisi rumah itu sudah pernah mencoba melakukan ritual pembersihan, memanggil seorang kiai dari desa sebelah. Tapi sepertinya
tidak berhasil. Penghuni itu terlalu kuat. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Bu?" tanya Sarah, suaranya bergetar. "Kau harus pergi dari sini, Nak. Setidaknya sampai bayimu lahir dan cukup kuat. Penghuni itu mengincar wanita hamil dan bayi yang baru lahir. Ia akan terus mengganggumu." Akhirnya, malam itu, David dan Sarah memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Bu Elsie. David sangat terguncang mendengar cerita itu. Ia merasa bersalah telah meremehkan ketakutan istrinya. Keesokan paginya, mereka kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang. Suasana terasa semakin mencekam. Saat David sedang mengemasi pakaian, ia mendengar suara lirih dari arah dapur. Seperti senandung lagu anak-anak dalam bahasa yang tak ia mengerti. Ia bergegas ke dapur, namun tidak ada siapa-siapa. Jendela dapur kembali terbuka, dan kali ini, di atas meja dapur tergeletak sebuah boneka kain yang sudah usang, dengan mata kancing yang seolah menatapnya. Cukup sudah. David tidak mau mengambil risiko. Mereka segera meninggalkan rumah barunya dan kembali ke rumah Bu Elsie. Beberapa minggu kemudian, di sebuah rumah sakit kecil, Sarah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Mereka menamainya Leo. Kebahagiaan menyelimuti mereka, namun bayang-bayang rumah sumur tua masih menghantui. Setelah berdiskusi panjang, David dan Sarah memutuskan untuk menjual lagi rumah barunya. Mereka tidak sanggup tinggal di sana lagi, meskipun itu adalah rumah impian mereka. Mereka menjualnya dengan harga sangat murah kepada sepasang suami istri muda yang baru menikah. Teman David dari kota tanpa menceritakan detail mengerikan tentang tetangga sebelah mereka. Hanya sepintas mereka menyebutkan bahwa rumah sebelah sudah lama kosong. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.